Legenda Marine Garp telah menunjukkan kekuatan sebenarnya setelah sekian lama dia menahan amarahnya untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Garp menjatuhkan Kuzan dengan teknik lemparan bernama Blue Hole yang membuat Kuzan tidak bisa berkutik sama sekali meski dia adalah user Logia. Kemudian Beppo telah menunjukkan wujud sulong terbadas Inuarashi dan Nekomamushi. Beppo menjadi karakter kunci untuk menyelamatkan bajak laut Heart untuk kembali berperan penting dalam perang yang terjadi di masa depan. Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan mereview percakapan yang terjadi pada One Piece chapter 1081. Betapa epicnya kejadian demi kejadian di chapter kali ini. Simak semua penjelasan lengkapnya di video kali ini. Chapter dimulai dengan melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, di mana kondisi pulau Hachinosu setelah Garp datang dengan sebuah kapal perang yang melayang di atas halaman kota. Di dalam ledakan pukulan galaksi impact yang dilancarkan oleh Garp, terdapat ratusan kroco yang langsung tumbang akibat gelombang shockwave dan aura haus Shokuhaki yang dikeluarkan oleh Garp. Lalu ada salah satu kroco yang berkata di sana, "Kapal perang angkatan laut akan menimpa kita." Kemudian dengan cepat, Admiral muda Prince Cruz menggunakan kekuatan tanah liatnya. Dia menggunakan teknik bernama Claymolonimbus dan menciptakan gumpalan tanah liat yang sangat besar untuk menangkap kapal perang milik Garp. Hal ini membuat beberapa pasukan angkatan laut yang ada di dalam kapal terlempar keluar. Kedatangan Garp di pulau Hachinosu terlihat semakin epik. Kemudian para kroco di sana mengatakan kepada Garp, "Sialan kau Garp, aku tak akan memaafkan perbuatan kakek tua itu." Dan Garp yang ada di depan mereka menjawab, "Hei kalian para bajak laut, jangan ada yang bergerak. Menyerahlah jika tidak ingin menambah banyak korban lagi." Sesaat Garp bergumam dengan kekuatan pukulannya yang sedikit menurun. Dia berkata, "Ah, ini menyebalkan. Sejak kapan aku jadi selemah ini?" Sontak semua kroco yang ada di depannya pun terlihat kesal. "Yang benar saja, kau telah menghancurkan kota dan kapal-kapal kami." Lalu dari kejauhan terlihat Koby yang datang bersama dengan Hibari dan berteriak menemui Garp dan para pasukan Sword lainnya. Koby terlihat baik-baik saja saat ini. Helmeppo langsung menangis terharu melihat Koby yang ternyata tidak mati. Di lain sisi, Prince Cruz yang ada bersama dengan Kuchaku langsung saling berbicara. Kuchaku berkata kalau Garp terlalu berlebihan dan dia menyebut Garp laki-laki yang nakal. Prince Cruz lalu menjawab dengan sedikit sindiran padanya. Walaupun Garp menganggap Koby sebagai masa depan angkatan laut, tapi orang yang satu ini tidak akan kumaafkan, akan kuseret dia. Yang dia maksud itu adalah Kuchaku, karena dia terlalu ceroboh dengan menyusup ke dalam keramaian para bajak laut kroco sebelumnya. Di saat yang bersamaan sebelum Koby dan Hibari sampai kepada Garp, tiba-tiba Hibari membeku bersama dengan tanah di sekitarnya. Hal itu sontak membuat semua orang begitu terkejut. Lalu datang seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Aokiji alias Kuzan. Ternyata orang ini yang telah membekukan Hibari. Kedatangannya juga tidak kalah epik dengan Garp. Kemudian Koby yang ada di sana langsung mengamankan tubuh Hibari sembari berkata, "Kuzan-san, tolong kembalikan Hibari seperti semula." Kemudian Kuzan menjawab, "Ararara, ini sangat buruk Koby. Aku tak akan membiarkanmu kabur saat Teach sedang pergi, selama kau masih dalam pengawasanku." Selanjutnya kita beralih ke dalam flashback kecil sekitar 2 tahun setelah perang hebat yang terjadi di markas besar angkatan laut. Tepatnya setelah bentrokan besar antara Aokiji dan Akainu dalam memilih siapa yang pantas untuk menjadi penerus gelar Fleet Admiral yang ditinggalkan oleh Sengoku. Di suatu pulau di dunia baru terdapat sebuah kekacauan yang terjadi di suatu bar. Orang-orang yang sedang minum di sana langsung lari terbirit-birit melihat sosok Yonko Kurohige yang datang ke sana. Kemudian Kurohige berkata, "Anak buahku membeku di luar, lepaskan mereka. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan gura-gura karena tubuh mereka akan hancur berkeping-keping dan mati. Dan siapa yang melakukan itu semua, aku tak akan mempertanyakannya. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukan hal itu. Sudah pasti kau, Kuzan." Dan di luar bar terlihat setengah dari kru Kurohige yang membeku seketika. Kemudian Kuzan menjawab perkataan dari Teach, "Karena kau kaptennya kau pasti tahu. Kau kira siapa yang menyerang duluan. Dan juga sekarang aku sedang kesakitan. Suasana hatiku saat ini sangat buruk. Coba tebak siapa yang salah." Bukannya terlihat semakin memanas, tapi keadaan setelah itu malah menjadi terlalu santai.
Mereka langsung akrab seketika itu juga. Bahkan mereka semua langsung berpesta sembari minum minuman keras. Satu hal yang tidak terduga, ternyata Kuzan bisa melawak. Para anggota Kurohige tertawa mendengar ocehan dari Kuzan. Kau benar-benar lucu manusia es. Kemudian Kuzan menjawab, kau juga tidak terlalu buruk, dasar sampah tidak berharga. Kuzan melanjutkan ceritanya. Apa kau tahu apa yang dikatakan oleh Akainu? Saat teman saling bertarung antara hidup dan mati, pasti ada hal yang paling dibenci. Lalu aku menjawab, karena kau magma. Hal itu sontak membuat Pizarro tertawa sampai menangis. Kuzan kembali berkata, lihatlah sekarang, aku kehilangan kakiku gara-gara dia. Aku terus memulihkannya dengan kekuatanku. Lalu Pizarro sedikit menyinggung, ya sudah kuduga itu akan terjadi kalau para admiral bertarung. Lalu bagaimana dengan Akainu? Apa kau menghancurkan tangannya? Kuzan menjawab, tidak, tapi tubuhnya penuh dengan luka-luka yang parah. Kemudian dalam sela-sela percakapan mereka, beberapa kru lain mencoba kembali bertanya, Murun Fufu, ngomong-ngomong soal luka, apa kau pernah dengar tentang seorang pria dengan luka bakar? Di seluruh dunia, ada 4 road poneglyph yang sangat penting. 2 diantaranya sudah dimiliki oleh Kaido dan Big Mom. 2 sisanya ada 1 yang tidak bisa kami temukan. Dan rumornya orang dengan luka bakar itu yang memilikinya. Dengan nada santai, Kuzan memotong pembicaraan mereka. Harara, mungkin itu aku. Sontak Vascosuit begitu kesal. Lukamu itu didapatkan baru-baru ini, Bakayaro. Kemudian Laffy dan Shiryu kembali melanjutkan. Ho, orang itu berlayar menggunakan kapal Jet Black. Dan kabarnya setiap kapal musuh yang mencoba mendekatinya akan ditelan oleh pusaran air raksasa. Mungkin dia adalah pengguna kekuatan buah iblis. Aku pernah menjadi bagian dari pemerintahan, jadi aku tahu pemerintah dunia benar-benar sangat kotor. Jika mereka memiliki salah satunya, maka bajak laut tidak akan pernah bisa mencapai One Piece. Kuzan hanya memiliki sedikit petunjuk mengenai hal itu dan dia mencoba menjawab sebisanya. Road Poneglyph itu bukanlah hal yang aku sukai. Aku tidak pernah berpikir akan melupakan batu besar merah di Ohara. Yang aku ingat hanyalah temanku yang pernah melawan pemerintah dan seorang gadis kecil yang nasibnya aku tentukan dengan tanganku sendiri. Cerita itu tiba-tiba menjadi sedih dan di tengah percakapannya itu Laffy membisikkan sesuatu kepada Teach. Komodor, apa yang kita lakukan? Jika kita ambil kekuatannya sekarang itu akan sangat menguntungkan. Namun bisikan itu ternyata didengar oleh Kuzan dan dia langsung marah besar. Aku bisa mendengarnya, bajingan. Akan kubekukan kalian semua. Aku jadi ingat kalau kalian sedang memburu pengguna buah iblis. Ayo kita bertarung. Kuzan kembali membekukan semua kru Kurohige di dekatnya, terkecuali Teach dan San Juan Wolf. Hal itu membuat Teach begitu cemas. Tunggu Kuzan, maafkan aku. Anak buahku berkata hal yang sangat bodoh. Aku di sini bukan untuk itu. Sebenarnya bergabunglah denganku. Kau sudah tidak di angkatan laut lagi kan? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Mereka sudah mengambil keadilan darimu. Kuzan sempat memberontak. Apa kau bodoh? Hanya karena kita mabuk bersama, itu tak akan membuatku bergabung dengan kalian. Aku tidak mempercayai kalian sedikit pun. Kemudian Teach menggunakan kata-kata jitunya kepada Kuzan. Kau belum memahami bajak laut. Kita bukan hanya sekedar teman untuk berlayar bersama. Semua bajak laut memiliki tujuan yang sama. Kau yang tentukan, kau bisa melakukan apapun sesukamu. Selanjutnya kita beralih ke timeline sekarang di mana Kuzan berhadapan langsung dengan Garp. Garp meminta Kuzan untuk segera menghilangkan es yang ada di tubuh Hibari dan melepaskan Koby darinya dan bergabung kembali ke angkatan laut. Akan tetapi Kuzan menyangkal semua itu dan dia kemudian berkata, kau selalu saja berkata seenaknya seperti biasa. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku menyukai semua tentangmu, tapi sekarang aku memilih jalanku sendiri. Apakah kamu tidak bisa membunuh murid pertamamu untuk menyelamatkan satu-satunya murid kesayangan? Jangan sampai apapun menjadi penghalang bagimu, Bakayaro. Kau mengajariku bagaimana hidup di masa sekarang. Kuzan langsung mengubah Garp menjadi balok es dengan teknik Ice Ball. Akan tetapi, Garp dengan mudah memecahkan balok es itu dan langsung terbang mencengkeram kepala Kuzan dengan haki sembari berkata, siapa yang kehilangan jalannya, dia adalah orang yang lemah. Garp langsung melempar Kuzan ke tanah dengan teknik bernama Blue Hole. Dengan dilapisi aura Haoshoku Haki, membuat Kuzan retak ginjal dan area tanah di sekitarnya hancur lebur hingga membentuk sebuah lubang yang sangat besar. Garp kembali menunjukkan kekuatan brutalnya tanpa pandang bulu, meski harus berhadapan dengan muridnya sekalipun. Scene beralih ke Pulau Winner di dunia baru. Di sini terlihat sebuah ledakan besar yang memperlihatkan kapal selam milik bajak laut Heart yang telah hancur terbelah dan tenggelam di lautan. Kemudian di sini juga memperlihatkan kondisi Torao dan Beppo yang telah tumbang akibat kekalahannya melawan Yonko Kurohige. Teach yang berdiri di sana berkata, "Sehahaha,
Tanpa kapal kalian tidak bisa disebut sebagai bajak laut lagi. Bahkan kalian tidak bisa kabur dariku. Apa kalian ingat ratusan bajak laut yang jantungnya telah kalian ambil di pelabuhan Rocky? Mereka masih bersembunyi dengan ketakutan di Pulau Hachinosu. Jika aku memberikan jantung kalian pada mereka pasti akan berpesta. Sekarang, apa aku harus menjual atau mungkin akan kugunakan saja kekuatan OP-OP milikmu? Apa benar kalau kau bisa membuatku menjadi abadi? Di tengah-tengah ocehan Teach, Beppo sedikit mengingat perkataan Chopper padanya. Ada sebuah pil yang bisa membuat Beppo berubah menjadi monster dan mengamuk sementara waktu. Kemudian pil itu dimakan oleh Beppo dan merubah tubuhnya menjadi wujud sulong raksasa. Meski saat itu tidak ada bulan purnama, wujud itu terlihat lebih besar dan lebih badas dari semua sulong yang pernah diperlihatkan. Kemudian dengan cepat Beppo langsung menyerang Teach dan anak buahnya dengan teknik cakaran. Hal itu membuat mereka begitu terkejut, dan Beppo mencoba mengalihkan penglihatan mereka untuk membawa Torao kabur dari pertempuran itu. Beppo langsung membawa Torao menuju ke lautan dalam dan mengarah ke pelabuhan dingin di bagian utara. Meskipun terlihat begitu memalukan, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kaptennya. Dalam keadaan sekarat, Torao berkata kepada Beppo untuk tidak meninggalkan teman-temannya. Namun Beppo sadar betul jika mereka tak mungkin kembali. Dia percaya kalau mereka akan bisa menyelamatkan diri masing-masing. Dia berjanji kalau tidak ada satupun yang akan mati di sini, termasuk juga kaptennya. Kemudian di akhir chapter, sang narator berkata, pulau pemenang di dunia baru, bajak laut Trafalgar Law dan bajak laut Heart telah dikalahkan.